Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julia Anggraini, NPM 1951010379, Prodi Ekonomi Syariah kelas E. Di sini saya akan menjelaskan sedikit rangkuman tentang mata kuliah metode penelitian. Cara strategi referensi ketika menulis jurnal yang kita tuju sebagai rujukan adalah abstrak pendahuluan, contoh dan penulisannya. Pertama, teori perilaku konsumsi menurut Fasa, orang luar negeri, ketika di Google pencetus atau penemu teori perilaku konsumsi rujuk langsung ke rujukan utamanya. Ketika dokumen terkunci, maka dapat langsung ke rujukan utamanya, yakni pertama webinar, kedua jurnal ekonomi syariah 2002, satu topik ekonomi keuangan dan perbankan syariah. Paper individu meliputi identitas penulis, abstrak, pendahuluan, landasan dasar Al-Quran dan hadis, konsep dan pembahasan 1, konsep dan pembahasan 2, tawaran penulis, kesimpulan dan referensi. Pendahuluan adalah latar belakang dari isi paper. Pendahuluan merupakan gambaran umum dari observasi awal dan fenomena mengenai topik yang diangkat. Materi dalam bab berisi latar belakang, rumusan masalah dan persoalan topik, tujuan dan sasaran. Dalam skripsi, pendahuluan adalah bagian awal. Pendahuluan terletak di bab 1 terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, dan sistematika pembahasan. Akan tetapi dalam paper, pendahuluan hanya memuat latar belakang masalah saja, sehingga dalam penyusunannya hanya memerlukan rangkuman dari berbagai jurnal, minimal satu referensi untuk setiap paragrafnya. Penelitian berfokus kepada pembahas latar belakang masalahnya saja. Menurut fenomena perkembangan atau garis besar dari permasalahan. Sehingga poin isinya dapat berupa deskripsi tentang permasalahan tujuan, mengapa permasalahan ini penting untuk dibahas, ulasannya singkat dan penelitian yang pernah ada sebelumnya. Adapun dalam poin-poin pendahuluan, terdapat harus memenuhi kriteria berupa data menunjukkan adanya masalah yang akan diteliti, argumentasi diperlukan dengan data dan teori singkat, serta ulasan singkat peneliti. Dalam pendahuluan, masalah yang diangkat dapat berupa masalah secara umum dan masalah secara khusus. Selain itu, dalam pendahuluan, terutama khususnya pada pendahuluan skripsi, penting adanya rekomendasi dari peneliti terdahulu yang tercantum. Sebagai contoh, Azhara 2021 menyarankan bahwa perlunya dilakukan penelitian lebih lanjut dalam konteks sebelum, ketika, dan setelah COVID. Kemudian perbedaan konsep dan pembahasan 1 dan 2. Dalam paper konsep dan pembahasan 1 lebih bersifat umum, yaitu yang berkenaan dengan judul penelitian. Sebagai contoh, judul paper adalah Etika Perilaku Konsumsi Islami, Teori dan Praktek, maka untuk konsep dan pembahasan 1 adalah konsep etika bisnis Islam, sedangkan untuk konsep dan pembahasan 2-nya adalah worldview etika bisnis, perspektif Islam, atau biasa juga dengan etika perilaku konsumsi kajian teoritis. Porsi paper. Porsi halaman dalam paper harus dibagi seperti misalnya pendahuluan 1-2 halaman, konsep dan pembahasan 6-8 halaman. Sehingga secara keseluruhan terdiri atas 12-15 halaman. Adapun isi dari pendahuluan dari konsep dan pembahasan tersebut harus support terhadap tulisan paper yang dibuat dan tidak terlalu general, tidak terlalu luas, di mana lebih spesifik pembahasannya akan lebih bagus.
Apa itu research GAP? Teori dan praktek hasil penelitian terlebih terdahulu. Contoh, Putri 2021 mengemukakan bahwa halal terorisme mengalami penurunan semasa COVID. Cintami 2021 mengemukakan meskipun mengalami penurunan semasa COVID, namun investasi di sektor hasil terorisme meningkat. Penelitian ini berakal dari inkonsistensi hasil penelitian terdahulu. Siapa yang menyarankan? Lestari 2020 pada masa COVID diperlukan penelitian pariwisata halal yang lebih lanjut, khususnya dalam bidang investasi di pariwisata halal. Sehingga penelitiannya melanjutkan saran dan penelitian Lestari 2020 dan menguji kembali penelitian Cintami 2021 dan Putri 2021. Kemudian, jurnal bahasa Inggris diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu, tetapi rujukan tetap menggunakan bahasa Inggris. Cara penulisan rujukan, tulisan ayat Al-Quran dan hadis menggunakan font tradisional Arabik dengan ukuran tulisan 16 ditambah bold, atau menggunakan aplikasi Al-Quran in the Word. Urutan penomoran A1, A1A. Parafrase perlu, tetapi yang utama adalah sumber yang jelas dan langsung merujuk rujukan yang utama. Abstrak berisi masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan hasil penelitian. Menggunakan nama terakhir peneliti dan menggunakan rujukan terbaru. Kemudian selanjutnya pengembangan hipotesis. Hipotesis adalah dugaan sementara yang didasarkan dari teori, konsep, dan penelitian sebelumnya. Dalam pengembangan hipotesis, masuk ke dalam subbab 2. Kemudian tentukan terlebih dahulu variabel. X1 adalah kepemimpinan Islami, H2 motivasi kerja Islami, H3 kepuasan kerja Islami, Y kinerja karyawan Islami. Maka hipotesisnya yakni X1Y adalah kepemimpinan Islami terhadap kinerja karyawan Islami. X2Y motivasi kerja Islami terhadap kinerja karyawan Islami. X3Y kepuasan kerja Islami terhadap kinerja karyawan Islami. Lalu, pada subbab di bab 2, hipotesis dikembangkan. Contohnya, F. Kepemimpinan Islami terhadap kinerja karyawan Islami. Adapun langkah dalam pengembangan hipotesis 1. Kembangkan hipotesis berdasarkan teori, konsep, dan pembahasan yang berhubungan dengan kedua variabel. 2. Kembangkan hipotesis berdasarkan hasil penelitian terdahulu, baik yang mendukung dan tidak mendukung, kemudian sertakan alasannya. Contoh, Hakim 2021 menyatakan bahwa kepemimpinan Islami dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja karyawan berdasarkan nilai keislaman. 3. Berikan argumentasi dari peneliti dan tawaran hipotesis. H1. Kepemimpinan Islami dapat berpengaruh secara positif terhadap kinerja karyawan berbasis nilai Islami. Kemudian, ketika dalam penulisan skripsi hasil hipotesis langsung saja H1, H2, dan seterusnya, bukan lagi HO ataupun H1.